Apa yang akan Anda lakukan jika melihat orang asing kelaparan di pinggir jalan? Dandi memilih untuk menolong. Keputusan sederhana itu membawa Anna Marie pada perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya selamanya. Dengarkan kisah nyata tentang ketulusan yang melampaui batas budaya dan agama. Sore itu matahari mulai condong ke barat ketika truk ekspedisi bernomor polisi B9876 CD memasuki kawasan Denpasar. Dandi mengusap keringat di dahinya sambil memutar kemudi dengan satu tangan. Perjalanan dari Surabaya memakan waktu hampir 2 hari, dan tubuhnya sudah terasa pegal di mana-mana. Alhamdulillah, sampai juga, gumamnya pelan. Setelah menurunkan barang kiriman di gudang pelanggan, Dandi memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah warung makan pinggir jalan. Perutnya sudah keroncongan sejak tadi siang. Ia parkir truknya dengan hati-hati, lalu melangkah menuju warung sederhana yang beratap seng. "Mas, pesan nasi campur 1," kata Dandi kepada pemilik warung sambil duduk di bangku plastik. Sambil menunggu pesanan, matanya tak sengaja tertuju pada sosok yang duduk di pojok warung. Seorang wanita berambut pirang, kulitnya putih pucat, dengan tas ransel lusuh di sampingnya. Penampilannya terlihat kusut dan wajahnya tampak lelah. Yang paling menarik perhatian Dandi adalah tatapan mata wanita itu, kosong dan putus asa. Dandi terus mengamati dari kejauhan. Wanita itu hanya duduk termenung, sesekali memandangi orang-orang yang sedang makan. Ketika seorang ibu meninggalkan sepiring nasi yang masih tersisa, wanita itu melirik makanan tersebut dengan tatapan lapar. Hati Dandi terenyuh. Pesanan nasinya datang, tapi nafsu makannya entah kemana. Ia terus memikirkan wanita itu. Setelah berdebat sebentar dengan hati nuraninya, Dandi akhirnya bangkit dan menghampiri wanita berambut pirang tersebut. "Permisi," kata Dandi dengan sopan, sedikit ragu. Wanita itu mendongak, menatap Dandi dengan waspada. Matanya yang biru itu berkilat ketakutan sejenak. "Maaf, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Dandi dalam bahasa Indonesia, mencoba berbicara perlahan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara parau, "Saya lapar." Dandi terkejut. "Anda bisa bahasa Indonesia?" "Sedikit. Saya belajar sebelum datang ke Indonesia," jawabnya pelan, dengan aksen Inggris yang kental tapi cukup jelas. "Sudah berapa lama Anda tidak makan?" Wanita itu menunduk. 2 hari. Dandi langsung memanggil pemilik warung. "Bu, tambah nasi campur 1 lagi. Yang banyak." "Tidak, tidak perlu. Saya tidak punya uang." Wanita itu menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Saya yang traktir," kata Dandi sambil tersenyum ramah. "Saya Dandi." "Siapa nama Anda?" "Anna Marie," jawabnya pelan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak." Mereka duduk berhadapan. Dandi mempersilakan Anna Marie makan lebih dulu, sementara dia menunggu pesanan keduanya datang. Anna Marie makan dengan perlahan, seperti menahan diri untuk tidak terlihat terlalu kelaparan, meskipun Dandi bisa melihat tangannya gemetar memegang sendok. "Apa yang terjadi pada Anda, Miss Anna?" tanya Dandi hati-hati. Anna Marie berhenti makan sejenak. Napasnya terdengar berat, lalu ia mulai bercerita. "Saya datang ke Bali untuk liburan. Saya sendirian. Kemarin malam, saya berjalan di daerah yang sepi. Tiba-tiba ada 2 orang dengan motor menghampiri saya. Mereka merebut tas saya." Suara Anna Marie mulai bergetar. "Di dalam tas itu ada semua uang saya, paspor saya, ponsel saya. Semuanya." "Astaga," Dandi menggeleng prihatin. "Anda sudah lapor polisi?" "Saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak punya ponsel, tidak bisa hubungi siapa-siapa. Saya coba minta tolong ke beberapa orang, tapi mereka tidak mengerti bahasa Inggris saya. Atau mereka takut. Saya tidak tahu." Anna Marie mengusap matanya yang mulai basah. "Saya tidur di pantai semalam. Saya sangat takut." Dandi terdiam, hatinya terasa perih mendengar cerita itu.
Ia membayangkan betapa mengerikannya berada di negara asing tanpa uang dan dokumen. Keluarga Anda di Inggris? Mereka tahu Anda di sini. Anna Marie menggeleng. Mereka tahu saya ke Indonesia, tapi saya bilang akan pergi traveling sendiri beberapa bulan. Saya ingin mencari sesuatu, menemukan diri saya sendiri. Tapi sekarang, suaranya putus. Dandi diam sejenak, memikirkan sesuatu. Keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya. Mungkin ini gila, mungkin ini terlalu gegabah, tapi hati nuraninya tidak bisa diam melihat orang kesusahan. Dengar, Miss Anna, kata Dandi serius. Saya tahu kita baru bertemu, dan mungkin Anda tidak percaya pada saya, tapi saya ingin membantu Anda. Anna Marie menatapnya dengan mata penuh harap campur curiga. Saya seorang supir truk. Besok saya akan kembali ke Jawa, ke Surabaya. Itu kampung halaman saya. Dandi melanjutkan. Kalau Anda mau, Anda bisa ikut dengan saya. Di rumah saya, Anda bisa tinggal dulu sampai keadaan Anda membaik. Sampai kita bisa hubungi kedutaan Inggris atau keluarga Anda. Anna Marie terdiam lama. Matanya menatap Dandi dengan saksama, seolah mencoba membaca niat di balik tawaran itu. Kenapa Anda mau menolong saya? Anda tidak kenal saya? Tanyanya pelan. Dandi tersenyum tipis. Ibu saya dulu selalu bilang, kalau kita lihat orang kesusahan dan kita bisa bantu, ya bantu saja. Mungkin suatu hari nanti, kalau kita kesusahan, Allah akan kirimkan orang baik untuk bantu kita juga. Allah. Anna Marie mengerutkan kening. Ya, Tuhan saya. Saya Muslim, jawab Dandi sederhana. Anna Marie terdiam lagi. Dandi bisa melihat pertarungan batin di wajahnya. Antara kebutuhan mendesak dan ketakutan pada orang asing. Saya tidak akan paksa Anda, kata Dandi lembut. Keputusan ada di tangan Anda. Tapi saya bisa jamin, Anda akan aman. Ibu saya tinggal bersama saya di rumah. Dan ada tetangga di sekitar rumah. Anda tidak perlu takut. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Anna Marie akhirnya mengangguk pelan. Baik, saya akan ikut dengan Anda, katanya dengan suara gemetar. Saya tidak punya pilihan lain. Dan entah kenapa, saya merasa Anda orang baik. Dandi tersenyum lega. Alhamdulillah. Anda tidak akan menyesal, Miss Anna. Saya janji akan jaga Anda sampai keadaan Anda membaik. Malam itu, Dandi membayarkan kamar sederhana di sebuah penginapan murah untuk Anna Marie. Ia memberikan sedikit uang untuk keperluan Anna Marie dan berjanji akan menjemputnya besok pagi untuk berangkat ke Jawa. Ketika berjalan kembali ke truknya, Dandi menatap langit malam Bali yang bertabur bintang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu, hatinya terasa ringan karena sudah melakukan hal yang benar. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam setiap langkah kami. Bisiknya pelan sebelum masuk ke dalam truk untuk bermalam. Pagi itu udara Bali masih sejuk ketika Dandi menjemput Anna Marie di penginapan. Wanita Inggris itu sudah menunggu di depan dengan tas ransel lusuhnya. Wajahnya terlihat lebih segar meskipun masih ada bayangan kekhawatiran di matanya. Selamat pagi, Miss Anna, sapa Dandi ramah. Selamat pagi, Dandi, balas Anna Marie. Boleh saya panggil Dandi saja? Tanpa embel-embel. Tentu, tidak masalah, Dandi tersenyum. Dan saya panggil Anna saja ya, tidak pakai Miss. Anna Marie mengangguk, bibirnya melengkung sedikit. Itu senyum pertamanya yang Dandi lihat. Mereka berjalan menuju truk yang terparkir tidak jauh dari sana. Anna Marie terdiam melihat kendaraan besar berwarna biru itu, dengan tulisan nama ekspedisi di badan truknya. Ini kendaraan saya. Mungkin tidak nyaman seperti mobil biasa, tapi ini cukup untuk perjalanan pulang, kata Dandi sambil membukakan pintu. Anna Marie naik dengan sedikit kesulitan karena kabinnya cukup tinggi. Dandi membantu mengangkat tas ranselnya. Di dalam kabin,
Ada aroma pengharum mobil dan foto keluarga kecil yang ditempel di dashboard. Itu ibu saya, kata Dandi ketika melihat Anna Mari memperhatikan foto tersebut. Namanya Bu Siti. Beliau tinggal bersama saya. Ayah Anda sudah meninggal 7 tahun lalu. Kecelakaan di jalan, jawab Dandi pelan. Sejak itu, saya yang mengurus ibu. Maaf mendengarnya, kata Anna Mari tulus. Dandi menghidupkan mesin truk. Suara deru mesin diesel memecah keheningan pagi. Perjalanan panjang mereka dimulai. Selama jam pertama, mereka lebih banyak diam. Anna Mari sibuk memandangi pemandangan dari jendela, sementara Dandi fokus menyetir. Sesekali Dandi melirik Anna Mari yang terlihat menikmati pemandangan hijau Bali, yang menghilang perlahan digantikan jalanan panjang menuju pelabuhan. Dandi, Anna Mari memecah keheningan. Apa ibu kamu sudah tahu kamu akan membawa saya? Dandi menggeleng. Belum. Saya akan telepon beliau nanti saat istirahat. Tapi tenang saja, ibu saya orangnya baik. Beliau pasti mengerti. Aku tidak ingin merepotkan kalian, kata Anna Mari. Kali ini menggunakan kata aku dan kalian, bukan lagi saya dan Anda. Dandi tersenyum mendengarnya. Anna Mari mulai terbiasa. Tidak merepotkan. Justru itu yang diajarkan agama saya. Menolong sesama, apalagi orang yang sedang kesusahan. Kamu sangat taat ya pada agamamu. Dandi mengangguk. Saya mencoba. Tidak selalu sempurna, tapi saya berusaha menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Sholat 5 waktu, puasa, berbuat baik pada orang lain. Anna Mari terdiam, seperti mencerna kata-kata itu. Mereka berhenti di pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke Jawa. Sambil menunggu kapal, Dandi membelikan Anna Mari sepiring nasi goreng dan teh manis hangat. Mereka duduk di warung pinggir pelabuhan, ditemani suara ombak dan burung-burung laut. Anna, kata Dandi hati-hati. Kalau boleh saya tanya, kenapa kamu memutuskan untuk pergi sendirian ke Indonesia? Maksud saya, untuk traveling sendiri cukup berani. Anna Mari menatap laut lepas. Di Inggris, hidupku terasa hampa. Aku bekerja di kantor, pulang ke apartemen yang sepi, tidak ada yang berarti. Aku merasa seperti robot. Setiap hari sama. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata. Dan kamu pilih Indonesia. Aku selalu tertarik dengan budaya Asia, terutama Indonesia. Negara dengan ribuan pulau, beragam budaya, orang-orang yang katanya ramah. Anna Mari tersenyum getir. Tapi pengalaman pertamaku malah dirampok. Tidak semua orang Indonesia jahat, Anna. Ada yang baik, ada yang buruk. Seperti di negara manapun, kata Dandi bijak. Aku tahu. Dan aku bersyukur bertemu kamu. Kamu orang baik, Dandi, kata Anna Mari, kali ini menatap Dandi dengan tulus. Dandi tersenyum. Saya juga bersyukur bisa menolong kamu. Perjalanan dilanjutkan setelah menyeberang ke Jawa. Truk melaju menembus jalanan Banyuwangi menuju Surabaya. Matahari sudah tinggi, cuaca panas mulai terasa. Dandi menyalakan AC truk meskipun tidak terlalu dingin. Cerita tentang keluargamu, Anna. Mereka seperti apa? Tanya Dandi untuk mengisi waktu. Anna Mari menghela napas. Ayahku seorang pengusaha. Sibuk sekali. Ibuku seorang dokter. Mereka bercerai ketika aku berusia 15 tahun. Aku tinggal dengan ibu, tapi hubungan kami tidak terlalu dekat. Dia terlalu fokus pada karirnya. Kamu anak tunggal. Ya. Jadi aku tumbuh besar dengan banyak waktu sendirian. Mungkin itu sebabnya aku terbiasa menyendiri. Jawab Anna Mari pelan. Tidak pernah merasa kesepian. Anna Mari terdiam lama sebelum menjawab. Selalu. Setiap hari. Dandi merasakan kesedihan dalam suara itu. Ia tidak melanjutkan pertanyaan, membiarkan Anna Mari tenggelam dalam pikirannya sendiri.
Sore harinya, mereka singgah di sebuah rest area. Dandi menunaikan sholat asyar di musola kecil di rest area, sementara Anna Marie menunggu di luar sambil minum kopi instan dari mesin otomatis. Ketika Dandi keluar dari musola, Anna Marie menatapnya dengan penasaran. "Kamu sholat ya tadi?" "Iya, itu kewajiban saya 5 kali sehari," jawab Dandi sambil merapikan kopiahnya. "5 kali? Setiap hari?" "Ya, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Itu jadwal sholat kami. Tidak pernah terlewat." Dandi tersenyum. "Kadang terlewat juga kalau lagi ada kondisi darurat. Tapi sebisa mungkin saya usahakan untuk tidak melewatkan. Sholat itu seperti jembatan antara saya dan Tuhan. Saat sholat, saya merasa tenang, merasa dekat dengannya." Anna Marie mengangguk perlahan, matanya berbinar dengan keingintahuan. Malam mulai turun ketika mereka memasuki kota Surabaya. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Dandi memutar kemudi menuju daerah pinggiran kota, di mana rumahnya berada. "Sebentar lagi sampai," kata Dandi. Anna Marie yang sudah lelah perjalanan hanya mengangguk. Wajahnya terlihat cemas lagi. "Kamu gugup?" tanya Dandi. "Sedikit. Bagaimana kalau ibumu tidak suka dengan kedatanganku?" "Tidak akan. Percaya deh," Dandi meyakinkan. Truk berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan pagar besi. Rumah itu tidak besar, tapi terlihat terawat dengan taman kecil di depannya. Lampu teras menyala terang. Dandi turun dan membantu Anna Marie membawa tasnya. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan jilbab keluar dengan wajah penuh tanya. "Dandi, kamu pulang? Dan ini?" Bu Siti menatap Anna Marie dengan mata melebar. "Assalamualaikum, Bu. Ini Anna Marie. Dia dari Inggris. Ada cerita panjang. Boleh kita masuk dulu?" kata Dandi. Bu Siti masih terpana, tapi naluri seorang ibu langsung mengambil alih. "Waalaikumsalam. Ya, masuk, masuk. Kamu pasti lelah, Nak?" katanya pada Anna Marie dengan ramah meskipun dalam bahasa Indonesia yang pelan. Di ruang tamu yang sederhana, Dandi menceritakan semuanya pada ibunya. Tentang pertemuan mereka di Bali, tentang Anna Marie yang dirampok, tentang keputusannya membawa Anna Marie ke rumah. Bu Siti mendengarkan dengan serius, sesekali melirik Anna Marie yang duduk dengan canggung di sofa. Ketika cerita selesai, Bu Siti menghela napas panjang. "Subhanallah, Nak Anna, kamu pasti sangat ketakutan," kata Bu Siti, lalu menatap anaknya. "Dandi, kamu sudah lakukan hal yang benar. Ini rumah kita, Anna. Kamu boleh tinggal di sini selama kamu butuh." Anna Marie tidak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus membalas kebaikan kalian bagaimana." Bu Siti tersenyum hangat, tangannya menepuk lembut tangan Anna Marie. "Tidak perlu dibalas, Nak. Ini yang diajarkan agama kami. Menolong sesama itu ibadah." Malam itu, Anna Marie tidur di kamar tamu yang sederhana tapi bersih. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar sambil memikirkan semua yang terjadi. 2 hari yang lalu, ia hampir putus asa. Sekarang, ia berada di rumah orang asing yang memperlakukannya seperti keluarga. "Mungkin ini yang kucari," bisiknya pelan sebelum memejamkan mata. Ketulusan. 1 minggu berlalu sejak Anna Marie tinggal di rumah keluarga Dandi. Hari-hari awal penuh dengan kecanggungan, tapi perlahan Anna Marie mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana di rumah itu. Bu Siti memperlakukannya seperti anak sendiri, mengajarinya memasak makanan Indonesia, mengajaknya mengobrol di sore hari sambil minum teh. Pagi itu, Anna Marie bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, tapi ia mendengar suara air dari kamar mandi. Tidak lama kemudian, pintu kamar Dandi terbuka dan ia melihat lelaki itu berjalan menuju ruang tengah dengan mengenakan sarung dan kopiah.
Anna Marie mengintip dari balik pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Dandi menggelar sajadah di ruang tengah, menghadap ke arah tertentu. Lalu ia mulai sholat. Ini pertama kalinya Anna Marie melihat Dandi sholat dengan jelas. Sebelumnya, ia hanya melihat sekilas di rest area atau ketika Dandi sholat di kamar. Tapi sekarang, dari jarak beberapa meter, ia bisa melihat setiap gerakan Dandi dengan saksama. Dandi berdiri tegak, tangannya terangkat sejajar telinga, bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar oleh Anna Marie. Lalu ia rukuk, membungkuk dengan punggung lurus. Kemudian sujud, keningnya menyentuh sajadah. Gerakan itu diulang beberapa kali dengan khusyuk. Ada sesuatu yang membuat Anna Marie tidak bisa mengalihkan pandangan. Bukan gerakannya, tapi ketenangan yang terpancar dari wajah Dandi. Sebuah kedamaian yang begitu nyata, begitu dalam. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya. Air matanya mengalir tanpa disadari. Setelah Dandi selesai, ia melipat sajadahnya dan berbalik. Terkejut melihat Anna Marie berdiri di ambang pintu dengan wajah basah. "Anna, kamu sudah bangun? Ada apa?" tanya Dandi khawatir, segera menghampiri. Anna Marie mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Maaf, Aku melihat kamu sholat tadi." "Oh," Dandi tersenyum kecil. "Maaf kalau membangunkan kamu. Ini waktu sholat subuh." "Tidak, kamu tidak membangunkan aku. Aku bangun sendiri." Anna Marie menggeleng. "Dandi, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu. Apa?" Anna Marie menatap Dandi dengan mata berkaca-kaca. "Ketika kamu sholat, apa yang kamu rasakan? Wajahmu terlihat sangat damai." Dandi terdiam sejenak, memilih kata-kata yang tepat. "Saat sholat, saya merasa dekat dengan Allah. Merasa didengarkan. Merasa utuh. Seperti ada yang selama ini hilang, tiba-tiba lengkap kembali." "Aku ingin merasakan itu," bisik Anna Marie. "Sepanjang hidupku, aku selalu merasa ada yang kosong di sini." Ia menunjuk dadanya. "Aku mencoba mengisi dengan pekerjaan, traveling, apa saja. Tapi tetap kosong. Tapi tadi, ketika melihat kamu sholat, aku merasakan sesuatu yang berbeda." Dandi menatap Anna Marie dengan lembut. "Mungkin itu panggilan hati, Anna. Panggilan untuk mencari Sang Pencipta. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang Islam?" tanya Anna Marie dengan suara bergetar. Dengan senang hati, Dandi tersenyum hangat. Pagi itu, mereka duduk berdua di teras rumah sambil menikmati udara sejuk. Dandi mulai bercerita tentang Islam, tentang rukun Islam, rukun iman, tentang keimanan kepada Allah yang Maha Esa. "Islam itu sederhana, Anna. Intinya adalah percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Kita diajarkan untuk berbuat baik, menolong sesama, jujur, sabar, dan selalu bersyukur." Jelas Dandi dengan sabar. "Bagaimana dengan dosa?" "Aku punya banyak dosa," kata Anna Marie pelan. "Kita semua punya dosa, Anna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Allah Maha Pengampun. Selama kita mau bertaubat, mau berubah menjadi lebih baik, Allah akan mengampuni kita," jawab Dandi. Dalam Islam, ada hadis yang mengatakan kalau seseorang masuk Islam, semua dosa masa lalunya diampuni. Dia memulai hidup baru dengan lembaran yang bersih. Anna Marie menatap langit yang mulai terang. Lembaran baru. Hari-hari berikutnya, Anna Marie semakin sering bertanya tentang Islam. Dandi selalu menjawab dengan sabar, kadang meminta bantuan Bu Siti untuk menjelaskan hal-hal yang lebih cocok dijelaskan oleh seorang wanita. Bu Siti dengan senang hati membantu, bahkan meminjamkan buku terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang pernah dibeli Dandi untuk belajar. Anna Marie membaca buku itu setiap malam dengan hikmat. Setiap ayat yang ia baca terasa berbicara langsung padanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan di hatinya. Suatu sore,
Anna Mari membantu Bu Siti menyiapkan makan malam di dapur. Sambil memotong sayuran, ia bertanya sesuatu yang sudah lama ingin ia tanyakan. Bu Siti, bagaimana rasanya jadi Muslim? Bu Siti berhenti sejenak, lalu tersenyum. Tenang, Nak. Seperti punya pegangan hidup. Ketika susah, aku tahu harus berdoa pada siapa. Ketika senang, aku tahu harus bersyukur pada siapa. Tidak pernah merasa sendirian. Tidak pernah merasa sendirian, ulang Anna Mari pelan. Kata-kata itu menancap dalam. Kamu tertarik untuk masuk Islam, Nak? Tanya Bu Siti lembut. Anna Mari mengangguk perlahan, air matanya mulai mengalir lagi. Aku tidak tahu apakah aku pantas. Aku bukan orang baik, Bu. Aku. Bu Siti memeluk Anna Mari dengan hangat. SSSHH, tidak ada yang tidak pantas untuk mencari Tuhan, Nak. Justru orang yang merasa dirinya banyak salah yang paling butuh petunjuk Allah. Dan kalau Allah sudah membuka pintu hatimu, jangan ditutup. Anna Mari menangis di pelukan Bu Siti. Tangisan panjang yang berisi semua kesedihan, kekosongan, dan kerinduan yang selama ini ia pendam. Malam itu, Anna Mari tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan keputusan besar yang ada di depan matanya. Masuk Islam. Mengubah seluruh hidupnya. Meninggalkan masa lalu dan memulai yang baru. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela kamar. Bulan purnama bersinar terang di langit. Ia menatap bulan itu sambil berbisik dalam bahasa Inggris. God, if you really exist, show me the way. I'm lost. I need you. Angin malam bertiup lembut, seolah membawa jawaban yang ia cari. Keesokan paginya, Anna Mari menghampiri Dandi yang sedang memperbaiki truknya di garasi. Dandi, panggilnya dengan suara tegas. Dandi menoleh, melihat keseriusan di wajah Anna Mari. Ada apa? Aku sudah memutuskan, kata Anna Mari, tangannya terkepal erat. Aku ingin masuk Islam. Aku ingin jadi Muslim. Dandi terdiam, matanya membulat tidak percaya. Anna, kamu serius? Sangat serius. Aku sudah pikirkan matang-matang. Ini yang aku cari selama ini, Dandi. Aku merasakan kedamaian ketika mempelajari Islam. Aku merasa ini jalan yang benar untukku. Jawab Anna Mari dengan mata berbinar. Dandi tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Anna. Aku sangat senang mendengarnya. Tapi kamu yakin? Ini keputusan besar. Aku yakin. Lebih yakin dari apapun dalam hidupku, kata Anna Mari mantap. Dandi memeluk Anna Mari dengan haru. Selamat datang di keluarga besar Islam, Anna. Selamat datang. Bu Siti yang mendengar pembicaraan mereka dari dapur keluar dengan air mata kebahagiaan. Ia ikut memeluk Anna Mari dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi jalan barumu, ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Sore itu, Dandi mengajak Anna Mari ke masjid kecil di dekat rumah untuk mengucapkan syahadat. Beberapa jamaah masjid berkumpul menyaksikan. Ustadz setempat membimbing Anna Mari dengan sabar. Ulangi setelah saya, kata Ustadz dengan lembut. Asyhadu alla ilaha illallah. Anna Mari mengulang dengan suara yang jelas meskipun gemetar. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai mengucapkan kalimat syahadat, air mata Anna Mari mengalir deras. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kebahagiaan. Air mata seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Para jamaah masjid mengucapkan selamat, memeluknya satu persatu. Dandi berdiri di belakang dengan wajah penuh haru. Bu Siti tidak bisa berhenti menangis bahagia. Dalam perjalanan pulang, Anna Mari menatap Dandi dengan senyum yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Terima kasih, Dandi.
Terima kasih sudah menolongku di Bali waktu itu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah menemukan ini. Tidak akan pernah menemukan Islam. Dandi menggeleng. Itu bukan aku, Ana. Itu Allah yang mengatur pertemuan kita. Allah yang membuka hatimu. Aku hanya perantara. Nama muslimku apa? Tanya Ana Mari tiba-tiba. Dandi berpikir sebentar. Bagaimana kalau Anissa? Artinya wanita yang baik. Cocok untukmu. Ana Mari, atau sekarang Anissa, tersenyum lebar. Anissa. Aku suka. Anissa Mari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anissa tidur dengan perasaan damai yang utuh. Kekosongan yang selama ini ia rasakan, kini terisi penuh. 2 bulan berlalu sejak Anissa mengucapkan syahadat. Kehidupan di rumah keluarga Dandi terasa berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. Anissa tidak lagi menjadi tamu, ia sudah seperti bagian dari keluarga. Pagi itu, Anissa bangun untuk sholat subuh. Ia sudah mulai terbiasa dengan gerakan sholat meskipun kadang masih salah. Bu Siti selalu sabar membimbingnya, mengoreksi bacaan dan gerakannya dengan lembut. Setelah sholat, Anissa duduk di teras sambil membaca Al-Quran terjemahan. Matahari mulai terbit, cahayanya yang keemasan menerangi halaman rumah. Udara pagi yang sejuk membuatnya merasa segar. Sudah sholat subuh. Dandi keluar dengan membawa 2 gelas teh hangat. Sudah? Jawab Anissa sambil tersenyum. Alhamdulillah, hari ini bacaanku lebih lancar. Bagus. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, kata Dandi sambil menyerahkan segelas teh pada Anissa. Mereka duduk berdampingan dalam diam yang nyaman. Sudah 2 bulan ini, kebiasaan seperti ini menjadi rutinitas mereka. Duduk bersama di pagi hari, berbincang tentang banyak hal, atau sekadar menikmati ketenangan. Dandi, panggil Anissa pelan. Aku sudah lama ingin bilang sesuatu. Apa? Anissa menatap gelasnya, jari-jarinya memainkan tepi gelas dengan gugup. Aku ingin menghubungi keluargaku. Ibuku pasti khawatir. Sudah hampir 3 bulan aku tidak memberi kabar. Dandi mengangguk mengerti. Aku sudah lama menunggu kamu siap untuk ini. Kita bisa ke kantor imigrasi untuk mengurus dokumenmu yang hilang. Dan kita bisa hubungi kedutaan Inggris. Tapi aku takut, Dandi. Suara Anissa bergetar. Takut ibuku tidak menerima keputusanku. Takut dia marah karena aku masuk Islam. Dandi meletakkan tangannya di bahu Anissa dengan lembut. Apapun yang terjadi, ingatlah satu hal. Kamu sudah membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Keputusan yang membuat kamu bahagia. Itu yang terpenting. Anissa menatap Dandi dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Hari itu juga, mereka pergi ke kantor imigrasi. Setelah proses yang cukup panjang dan pengurusan laporan kehilangan dokumen, Anissa akhirnya bisa menghubungi kedutaan Inggris. Dari kedutaan, ia mendapatkan nomor darurat untuk menghubungi keluarganya. Dengan tangan gemetar, Anissa menekan nomor telepon ibunya. Nada dering terdengar beberapa kali sebelum akhirnya seseorang mengangkat. Hello. Suara seorang wanita terdengar dari seberang. Mum, it's me, Ana, kata Anissa dengan suara bergetar, kembali menggunakan bahasa Inggris. Hening sejenak, lalu terdengar teriakan histeris. Ana. Oh my God. Ana, where have you been? We've been looking everywhere for you. Air mata Anissa mengalir. I'm sorry, Mum. I'm so sorry. I lost my phone and passport. I couldn't contact anyone. Where are you now? Are you safe? Suara ibunya penuh kekhawatiran dan kelegaan. I'm in Surabaya. I'm safe, Mum. I'm staying with a very kind family who helped me. Percakapan berlanjut. Anissa menceritakan semua yang terjadi, tentang dirampok di Bali, tentang Dandi yang menolongnya,
tentang keluarga yang menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi ia belum menyebutkan tentang keputusannya masuk Islam. "Mum, there's something I need to tell you," kata Anissa setelah ibunya agak tenang. "What is it, darling?" Anissa menarik napas dalam. I converted to Islam. I'm a Muslim now." Hening yang sangat panjang. "Mum, are you still there?" "Anna." Suara ibunya terdengar dingin. "What have you done?" "I found something here, Mum. Something I've been searching for my whole life. Purpose. I'm happy now, truly happy." Jelas Anissa dengan suara bergetar tapi mantap. "This is ridiculous. You've been brainwashed. That family, they manipulated you." Suara ibunya meninggi. "No, Mum. No one forced me. This is my own decision. Please, try to understand. I'm coming to get you. I'll be there as soon as possible." "We do sort this out." Ibunya memotong dengan tegas. "Mum, please listen. I'll call the embassy. Stay where you are, Anna. I'm coming." Telepon terputus. Anissa menatap ponsel di tangannya dengan wajah pucat. Dandi yang berdiri di sampingnya langsung memeluknya ketika ia mulai menangis. Dia marah. Dia sangat marah, isak Anissa. Dia bilang aku dicuci otak. SSSHH, dia hanya kaget. Anissa. Dia butuh waktu untuk memahami. Hibur Dandi. Bagaimana kalau dia paksa aku pulang? Bagaimana kalau dia tidak mau mengerti? Anissa menatap Dandi dengan panik. "Apapun yang terjadi, kamu sudah dewasa. Keputusan ada di tanganmu. Tidak ada yang bisa memaksa kamu," kata Dandi tegas tapi lembut. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan percakapan dengan ibunya. Di satu sisi, ia rindu dengan ibunya. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan kehidupan barunya, kehidupan yang memberinya kedamaian. Seminggu kemudian, Bu Siti menerima telepon dari kedutaan Inggris. Ibunda Anissa sudah tiba di Indonesia dan ingin bertemu dengan putrinya. Pertemuan itu diatur di sebuah hotel di pusat kota Surabaya. Anissa datang bersama Dandi dan Bu Siti untuk dukungan moral. Ia mengenakan jilbab berwarna biru muda, pakaian yang sopan dan tertutup. Di lobi hotel, seorang wanita berusia 50-an dengan setelan formal berdiri dengan wajah tegang. Ketika melihat Anissa, matanya membelalak melihat jilbab yang dikenakan putrinya. "Anna," bisiknya. "Hello, Mum," sapa Anissa dengan suara bergetar. Ibunya memeluknya erat, sangat erat, seolah takut kehilangan lagi. "Oh, Anna, my baby, I was so worried." Mereka duduk di ruang tunggu. Dandi dan Bu Siti duduk agak jauh memberi ruang untuk ibu dan anak itu berbicara. "Look at you," kata ibu Anissa sambil menyentuh jilbab putrinya. "This is not you, Anna. This is me now, Mum. The real me," jawab Anissa tegas tapi lembut. "I know it's hard for you to understand, but I need you to try." "How can I understand? You left us my daughter and came back as us. As a Muslim." "Say it, Mum. I'm a Muslim," kata Anissa mantap. Ibu Anissa menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Why, Anna? Why did you do this?" "Because for the first time in my life, I feel complete. I feel at peace. I found God, Mum. I found purpose." Anissa menggenggam tangan ibunya. "I was lost before. You know that. I was depressed, lonely, empty. But now I'm happy. Can't you see that?" Ibu Anissa menatap wajah putrinya dengan saksama. Memang benar, ada cahaya di mata Anna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada senyum tulus yang selama ini hilang. "That family," Ibu Anissa menunjuk ke arah Dandi dan Bu Siti. "They did they force you?" "No, Mum. They saved me. They gave me shelter when I had nothing.
They treated me like family. They showed me what kindness truly means, kata Anissa dengan mata berbinar. Especially Dandi. He helped me when no one else would. Ibu Anissa menatap Dandi dengan tatapan menyelidik. Pemuda itu duduk dengan sopan, tidak mencoba ikut campur dalam percakapan mereka. I want to take you home, Anna. Back to England, kata ibu Anissa akhirnya. Anissa terdiam. Hatinya terasa tercabik. I don't know if I want to go back, Mum. What? You want to stay here? In this country? With TC people? TC people are my family now too, kata Anissa tegas. But you're still my mother. I love you, Mum. I need you to accept who I am now. Ibu Anissa menangis. I just got you back. I can't lose you again. You're not losing me, Mum. I'm still your daughter. I'm just a better version of myself now. Anissa memeluk ibunya. Please, Mum. Please try to understand. Mereka berpelukan lama, keduanya menangis. Dandi dan Bu Siti hanya bisa melihat dari kejauhan dengan hati yang berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Setelah tangis mereda, Ibu Anissa menatap putrinya dengan tatapan yang lebih lembut. I may not understand this now, katanya pelan. But I can see you are happy. And as a mother, that's what matters most. Your happiness. Anissa tersenyum lebar meski air matanya masih mengalir. Thank you, Mum. Thank you. But I still want you to come home. At least for a while. So we can talk more. So I can understand better, kata ibunya. Anissa mengangguk perlahan. Okay, I'll come home with you. But I need to say goodbye properly to Dandi and Bu Siti. Malam itu, di rumah sederhana itu, Anissa berbincang dengan Dandi dan Bu Siti tentang keputusannya pulang ke Inggris. Aku akan pulang bersama ibu. Tapi aku akan kembali, suatu hari nanti, kata Anissa sambil menangis. Kalian sudah seperti keluarga bagiku. Bu Siti memeluknya dengan erat. Kamu selalu punya rumah di sini, Nak. Selalu. Dandi tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Jaga dirimu baik-baik di sana, Anissa. Dan jangan pernah lupakan siapa dirimu sekarang. Tidak akan pernah, janji Anissa mantap. Pagi itu terasa berbeda. Matahari tetap terbit seperti biasa, burung-burung tetap berkicau, tapi ada kesedihan yang menggantung di udara. Hari kepergian Anissa telah tiba. Di ruang tamu, koper kecil yang telah disiapkan oleh Bu Siti tergeletak di sudut ruangan. Isinya pakaian sederhana yang dibeli Dandi dan Bu Siti untuk Anissa, beberapa buku tentang Islam dalam bahasa Inggris, dan Al-Quran terjemahan yang menjadi hadiah perpisahan dari Bu Siti. Anissa duduk di sofa dengan jilbab biru muda kesayangannya. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab menandakan ia tidak banyak tidur semalam. Bu Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Sudah siap, Nak? Tanya Bu Siti dengan suara yang ia coba tegakkan. Anissa menggeleng pelan. Aku tidak siap, Bu. Tidak akan pernah siap untuk meninggalkan rumah ini. Bu Siti tersenyum meski air matanya mulai mengalir. Ini bukan perpisahan selamanya. Ini hanya sampai jumpa. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa kembali? Bagaimana kalau ibu tidak mengizinkan? Suara Anissa bergetar. Kamu sudah dewasa, Anissa. Keputusan hidupmu ada di tanganmu sendiri. Dan kalau Allah sudah merencanakan kalian bertemu lagi, tidak ada yang bisa menghalangi, kata Bu Siti sambil mengusap kepala Anissa dengan sayang. Dandi keluar dari kamarnya dengan mata merah. Ia sudah sholat duha tadi, berdoa panjang untuk keselamatan Anissa. Melihat Anissa menangis, ia duduk di seberang mereka, tidak tahu harus berkata apa. Dandi, panggil Anissa pelan. Aku ingin bilang sesuatu sebelum aku pergi. Apa? Tanya Dandi dengan suara serak. Anissa menatap Dandi dengan mata penuh air mata. Terima kasih.
Terima kasih sudah menolongku waktu itu di Bali. Terima kasih sudah membawaku ke rumah ini. Terima kasih sudah mengenalkan aku pada Islam. Terima kasih sudah mengubah hidupku." Dandi menggeleng, air matanya akhirnya jatuh juga. "Aku yang harusnya berterima kasih, Anissa. Kamu mengajarkan aku bahwa kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Kamu mengingatkan aku untuk selalu percaya pada rencana Allah. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup tanpa kalian berdua. Kalian lebih seperti keluarga daripada keluarga kandungku sendiri," kata Anissa sambil menangis. Bu Siti memeluk Anissa dengan erat. "Kamu akan selalu punya keluarga di sini, Nak. Di hati kami, kamu sudah seperti anak sendiri." Mereka berpelukan bertiga, menangis bersama, melepaskan semua emosi yang terpendam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kedekatan yang terjalin dalam 3 bulan terakhir. Sebuah ikatan yang terbentuk bukan dari darah, tapi dari ketulusan, kasih sayang, dan iman. Bunyi klakson mobil dari luar memecah keheningan. Ibu Anissa sudah menunggu di taksi yang akan membawa mereka ke bandara. "Sudah waktunya," bisik Anissa dengan suara hancur. Dandi mengangkat koper Anissa. Mereka berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki mereka enggan melangkah. Di depan pintu, Anissa berbalik menatap rumah kecil itu satu kali lagi. Rumah sederhana yang telah menjadi surganya selama ini. Tempat di mana ia menemukan dirinya yang sebenarnya. "Aku akan kembali," katanya mantap, seperti janji pada dirinya sendiri. "Aku janji akan kembali." Bu Siti tersenyum meski air matanya terus mengalir. "Kami akan menunggu. Selalu." Dandi meletakkan koper di bagasi taksi. Ibu Anissa yang duduk di dalam mobil menatap keluar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada rasa terima kasih di matanya, juga ada sesuatu yang lain, mungkin penyesalan, mungkin pengertian. Sebelum masuk ke mobil, Anissa memeluk Bu Siti satu kali terakhir dengan sangat erat. "Jaga kesehatan, Bu. Jangan lupa minum obat kalau lagi flu," kata Anissa sambil terisak. "Kamu juga jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa sholat. Jangan lupa mengaji," balas Bu Siti. Anissa mengangguk berkali-kali, tidak sanggup berkata-kata lagi. Lalu ia berbalik ke Dandi. Mereka berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata yang penuh dengan ribuan kata yang tidak terucap. "Dandi," suara Anissa hampir berbisik, "aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tidak akan pernah. Aku juga tidak akan lupa, Anissa. Pertemuan kita bukan kebetulan. Allah yang mengaturnya," kata Dandi, suaranya bergetar. "Doakan aku, ya. Doakan aku kuat di sana. Doakan aku bisa mempertahankan imanku," pinta Anissa. "Setiap sholat, aku akan doakan kamu. Setiap kali sujud, aku akan sebut namamu dalam doa," janji Dandi. Anissa tidak tahan lagi. Ia memeluk Dandi sekilas, pelukan singkat penuh hormat tapi syarat makna, lalu cepat-cepat masuk ke dalam taksi sebelum ia berubah pikiran. Taksi mulai berjalan perlahan. Anissa menatap keluar jendela, melihat Dandi dan Bu Siti yang berdiri di depan rumah, melambaikan tangan dengan air mata mengalir. Ia balas melambaikan tangan dengan isak tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. Ibu Anissa menatap putrinya dengan tatapan lembut. "They really love you," katanya pelan. "I love them too, Mum. So much," jawab Anissa di sela tangisnya. "I can see that. And I can see they're good people." Ibu Anissa menghela napas. "I'm sorry for judging them too quickly." Anissa menatap ibunya dengan terkejut. "Mum, I don't understand your choice, Anna. I may never fully understand, but I can see it makes you happy. And they saved you. For that, I'm grateful," kata ibunya dengan tulus. Anissa memeluk ibunya dengan erat. "Thank you, Mum. Thank you for trying to understand." Di rumah,
Dandi dan Bu Siti masih berdiri di depan pintu bahkan setelah taksi menghilang dari pandangan. Keduanya terdiam dalam kesedihan yang mendalam. Apa dia akan baik-baik saja? Nak? Tanya Bu Siti dengan suara parau. Dia akan baik-baik saja, Bu? Allah akan jaga dia, jawab Dandi meyakinkan, meskipun hatinya juga penuh kekhawatiran. Kamu kangen dia? Dandi mengangguk pelan. Sangat. Bu Siti menatap anaknya dengan tatapan mengerti. Kamu mencintainya? Dandi terdiam lama sebelum menjawab. Entahlah, Bu. Yang aku tahu, aku ingin dia bahagia. Itu yang terpenting. Bu Siti menepuk bahu anaknya dengan lembut. Kalau memang jodoh, tidak akan kemana. Percaya sama Allah. Malam itu, Dandi duduk sendirian di teras sambil menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, sama seperti malam pertama Anissa datang ke rumah ini. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dandi, this is Anissa. I'm using Mume's phone. We're at the airport now. I just want to say thank you again. For everything. You changed my life. I will never forget you and Bu Siti. I promise I'll come back one day. Please take care. Pray for me. Anissa. Dandi tersenyum meski air matanya kembali mengalir. Ia mengetik balasan dengan jari gemetar. Selamat jalan, Anissa. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi jalanmu. Kami akan selalu mendoakanmu. Dan kami akan menunggu kamu pulang. Rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Wassalamualaikum. Ia menekan tombol kirim, lalu menatap langit malam sambil berbisik doa panjang untuk Anissa. 6 bulan kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Dandi sedang mencuci truknya di depan rumah ketika sebuah taksi berhenti di depan pagar. Pintu taksi terbuka, dan seorang wanita berjilbab turun dengan membawa koper. Dandi menjatuhkan selang air yang dipegangnya. Matanya membulat tidak percaya. Anissa? Bisiknya. Wanita itu tersenyum lebar, air matanya sudah mengalir. Assalamualaikum, Dandi. Aku pulang. Dandi berlari menghampiri, tidak peduli bajunya basah. Bu Siti keluar dari rumah mendengar suara keributan, dan menjerit gembira melihat Anissa. Anissa! Ya Allah, Anissa! Mereka bertiga berpelukan di depan rumah, menangis bahagia. Tetangga-tetangga yang melihat ikut tersenyum, senang melihat reuni yang mengharukan. Kamu kembali. Kamu benar-benar kembali, kata Dandi dengan suara penuh haru. Aku bilang aku akan kembali. Aku tidak pernah ingkar janji, jawab Anissa sambil tersenyum lebar. Ibu sudah mengizinkan. Dia mulai memahami. Dia bahkan bilang, kalau aku bahagia di sini, dia tidak akan menghalangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bu Siti tidak berhenti menangis bahagia. Dan aku membawa surat dari ibu untuk kalian. Anissa mengeluarkan amplop dari tasnya. Dia berterima kasih untuk semua yang kalian lakukan untukku. Malam itu, rumah kecil itu kembali dipenuhi keceriaan. Anissa menceritakan pengalamannya di Inggris, bagaimana ia tetap mempertahankan imannya meskipun banyak tantangan, bagaimana ibunya perlahan mulai menerima pilihannya. Aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, kata Anissa. Aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Aku ingin menjadi muslimah yang lebih baik. Dan kami akan bantu kamu, Nak. Selalu, kata Bu Siti dengan penuh kasih sayang. Dandi menatap Anissa dengan senyum yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Senyum yang penuh harap, penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna. Mungkin masih akan ada tantangan di depan. Tapi di saat itu, di rumah kecil yang sederhana itu, mereka merasakan kebahagiaan yang utuh. Karena sejatinya, keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah tentang orang-orang yang menerima kita apa adanya, yang mendukung kita dalam keadaan apapun, yang mencintai kita dengan tulus. Dan mereka bertiga telah menjadi keluarga.
keluarga yang dipersatukan oleh takdir, kebaikan, dan iman. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang. Dandi yang dengan tulus menolong Anna Marie di saat ia paling membutuhkan, tidak hanya menyelamatkan hidupnya secara fisik, tapi juga membuka jalan bagi Anna Marie untuk menemukan kedamaian spiritual yang selama ini ia cari. Islam mengajarkan kita untuk selalu menolong sesama tanpa memandang latar belakang, suku, atau agama. Ketulusan dalam berbuat baik adalah ibadah, dan Allah akan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Keluarga sejati tidak selalu terikat oleh darah, tapi oleh cinta, ketulusan, dan saling mendukung. Dan yang terpenting, setiap orang berhak mencari jalan hidupnya sendiri, jalan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hatinya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik, menolong sesama, dan tidak pernah meremehkan kekuatan kebaikan kita terhadap orang lain.